Widoyoko, MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang pada siang hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Ibu Nimas Permata Putri Shum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi, yang sama-sama kita hormati Ketua Penyelenggara Webinar Morfologi Saudara Muhammad Ridwan Mahendra Putra. Yang kami hormati Saudari Rofiatul Syahada sebagai narasumber dalam webinar kali ini, dan yang saya banggakan seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyukseskan webinar pada hari ini, serta peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Kupas Kata Tajamkan Karya pada Karya Ilmiah Mahasiswa di Perpustakaan STKIP PGRI Pacitan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 kelas A pada hari Selasa 25 November 2025. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dan perantara agama yang hak yakni Adinul Islam. Hadirin yang saya hormati, walaupun webinar kita hari ini tidak secara khusus membahas Hari Guru, namun bertepatan dengan momentum Hari Guru Nasional. Untuk itu, izinkan saya mewakili panitia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia yang telah berjasa mencerdaskan bangsa. Semoga dedikasi para guru menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkarya. Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zahro, sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya webinar pada kali ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pembukaan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne guru. Acara yang keempat sambutan ketua panitia sekaligus membuka acara. Acara yang kelima doa, acara yang keenam inti, dan acara yang terakhir penutup. Hadirin sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pada hari ini. Untuk membuka acara dan penuh keberkahan, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Nakata Yokef Mazida. Kepada Saudara Muhammad Nakata, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita menuju acara inti, marilah kita bersama-sama dengarkan dan ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne guru pada hari ini bertepatan dengan HUT PGRI yang ke-80 dengan tema Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas. Hadirin dimohon duduk dengan posisi tegak. Indonesia kebangsaan
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga semangat persatuan dan kebangsaan yang terkandung dalam lagu Indonesia Raya senantiasa menyertai langkah kita dan nilai yang terkandung dalam hina guru dapat senantiasa kita maknai bersama. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Penyelenggara. Marilah kita simak sambutan dari Ketua Penyelenggara sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Saudara Mahendra, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Riza Dwi Tias Widoyoko, MPD, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang pada siang hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Ibu Nimas Permata Putri, Eshum MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi. Yang sangat kami banggakan, Kak Rofiatus Syahadah sebagai narasumber dalam webinar kali ini, serta peserta webinar yang berbahagia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan acara ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar mata kuliah morfologi dengan tema Kupas Kata Tajamkan Karya Ilmiah Mahasiswa di Perpustakaan STKIP PGRI Pacitan. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Dari tema yang kita angkat hari ini, diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam pemahaman tentang struktur kata dan penerapannya dalam penulisan karya ilmiah, sehingga kualitas tulisan akademik mahasiswa dapat semakin tajam dan berdaya guna. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan webinar pada siang hari ini dibuka. Selamat mengikuti webinar, semoga siang ini menjadi waktu belajar yang menyenangkan dan produktif. Akhiron, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mahendra atas sambutannya. Semoga acara berjalan dengan lancar, semangat dan tujuan dari penyelenggara webinar ini dapat dirasakan dan berdampak positif bagi kita semua. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat, mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Faizin. Selaku panitia, kepada Saudara Faizin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع والقلب لا يشاء وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنك عفو كريم تحبنا فاعف عنا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi utama, yaitu webinar, yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Rubai Alhamid, bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Saudari Rofiatul Syahadah. Baik, tanpa berlama-lama kepada Saudara Rubai, kami persilahkan. Terima kasih pada MC yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rubai Alhamid yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya sesi penyampaian materi dan diskusi pada webinar dengan tema Kupas Kata, Tajamkan Karya Ilmiah Mahasiswa di Perpustakaan STKIP PGRI Pacitan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita pada webinar siang hari ini. Nama, Rofi Atusyadah, tempat tanggal lahir, Pacitan 19 Desember 2005, alamat, Dusun Purwo, Desa Katibugal, Kecamatan Kebun riwayat pendidikan, SD Negeri Kalipelus, tahun 2012 sampai 2018, MTS Ma'arif 4 Situmulyo, tahun 2018 sampai tahun 2021, MA Ma'arif 3 Situmulyo, tahun 2021 sampai tahun 2024, PBSI STKIP PGRI Pacitan, tahun 2024 sampai sekarang. Kemudian prestasi yang pernah diraih oleh narasumber kita, yang pertama juara 2 Porseni Cabang Pidato Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten tahun 2019, juara 1 KSM Ekonomi tingkat Kabupaten tahun 2022, juara 1 KSM Ekonomi tingkat Kabupaten tahun 2023, juara 1 Mikro Teaching Pembina Pramuka STKIP PGRI Pacitan tahun 2023, juara 3 Porseni MA Cabang Pidato Bahasa Arab tahun 2023. Demikian profil singkat narasumber kita. Sebelum memasuki penyampaian materi, kami informasikan bahwa sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi selesai. Untuk sesi diskusi nanti, narasumber memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan. Para peserta dipersilakan menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom Meet sejak awal materi berlangsung. Pertanyaan akan kami himpun dan sampaikan kepada narasumber pada sesi diskusi. Baik, hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi inti webinar siang hari ini. Kepada Saudari Rofiatul Syahadah, selaku narasumber dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Kakak moderator, Kak Rubai, atas waktu yang telah diberikan. Baik, sebelumnya saya sapa peserta terlebih dahulu. Halo para peserta, hari ini terdapat 71 orang ya Kak Rubai? Ya, betul, Kak Rofi. Oke, langsung saja saya mulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Riza Dwi Tiaswidoyoko, MPD, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang pada siang hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati, Ibu Nimas Permata Putri Eshum MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah morfologi.
Yang kami hormati, Saudara Muhammad Ridwan Mahendra Putra sebagai Ketua Penyelenggara kegiatan ini. Yang kami hormati, seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyukseskan acara ini, beserta peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat nikmat serta taufik hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat bertatap muka secara virtual dalam kesempatan pelaksanaan webinar Kupas Kata Tajamkan Karya pada karya ilmiah mahasiswa di Perpustakaan STKIP PGRI Pacitan. Baik, tepat hari ini kita merayakan Hari Guru Nasional, sebuah momen yang sangat penting untuk menghargai dedikasi para pendidik, para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membentuk peradaban melalui ilmu pengetahuan. Seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mengajarkan bagaimana kata-kata dapat menjadi senjata paling tajam untuk menganalisis, mengkritik, dan juga menciptakan. Kemudian di sini kita akan membahas morfologi sebagai fondasi kekuatan bahasa. Dalam konteks Hari Guru, kita diingatkan bahwa literasi dan penguasaan bahasa adalah kunci utama yang diajarkan di kelas. Dan hari ini, kita akan menyelami jantung dari penguasaan bahasa itu. Mohon maaf, apakah sudah bisa share screen, Kak Panitia? Baik, terima kasih. Tolong dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita masuk pada bagian pendahuluan. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata dan proses pembentukannya dalam bahasa. Pemahaman morfologi membantu dalam mengenali cara kata dibentuk dari unit makna terkecil, yaitu morfem. Materi ini penting untuk memahami bagaimana kata-kata berkembang dan berfungsi dalam komunikasi. Morfologi sendiri merupakan cabang dari ilmu bahasa atau linguistik yang pelajari tentang struktur kata dan proses pembentukan kata. Morfologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur internal kata, bagaimana morfem atau satuan terkecil bermakna dirangkai menjadi kata, membentuk kelas kata, dan menciptakan makna baru. Secara sederhana, morfologi mengupas tuntas seluk-beluk morfem, yaitu satuan bahasa terkecil yang memiliki makna, baik secara leksikal maupun gramatikal. Dalam dunia karya ilmiah mahasiswa, penguasaan morfologi bukan sekedar nilai akademis. Itu adalah benteng pertahanan dari kekeliruan logika, ambiguitas makna, dan ketidakakuratan data. Morfologi mengajarkan kita bagaimana morfem-morfem ini digabungkan, diubah, atau diulang untuk membentuk kata-kata baru dengan makna dan fungsi gramatikal yang berbeda. Contohnya, di sini saya mengambil contoh kata rumah. Kata rumah memiliki satu morfem bebas. Kemudian, kata berumah terdiri dari morfem terikat ber, kemudian morfem bebas rumah. Arti dari rumah dan juga berumah itu berbeda. Jika rumah itu menunjukkan sesuatu bangunan, tetapi jika berumah, ini sudah menunjukkan arti lain. Berumah merupakan suatu tindakan atau misalnya dalam konteks arti makna kata yang berbeda lagi dari rumah sendiri. Kemudian kita masuk ke pengertian dan ruang lingkup morfologi. Tadi sudah kita bahas bahwa morfologi itu mempelajari tentang
morfem dan juga menganalisis bagian-bagian kata seperti akar kata dan afiks yang mengaruhi makna dan fungsi kata dalam sebuah kalimat. Morfologi juga penting untuk memahami variasi bentuk kata dan pola pembentukan kata baru. Di dalam morfologi ada proses di mana menghasilkan kata baru tadi yang disebut sebagai proses morfologis. Atau lebih tepatnya, proses morfologis adalah cara-cara pembentukan kata baru. Kemudian, di proses morfologis itu ada apa saja yang dibahas? Di antaranya yaitu afiksasi. Afiksasi itu apa? Afiksasi adalah penyembuhan. Kemudian yang kedua, ada disebut sebagai reduplikasi atau pengulangan. Kemudian yang ketiga, ada komposisi atau pemajmukan. Dalam sesi kali ini kita hanya membahas 3 tersebut. Mungkin masih ada lagi 2 ataupun 3, akan tetapi yang sering muncul dalam permasalahan-permasalahan setiap hari dalam kasus kajian morfologi terdiri dari 4 kajian poin tersebut. Kita kembali membahas tentang afiksasi. Afiksasi yaitu imbuhan. Proses penambahan afiks. Imbuhan itu bisa ditambahkan di awal, kemudian bisa disisipkan di tengah, bisa diberikan di akhiran. Jika di awal disebut sebagai prefiks. Jika disisipkan di tengah disebut sebagai infiks. Jika diberikan di akhiran, maka disebut sebagai sufiks atau gabungan. Ketika gabungan, maka disebut sebagai konfiks. Hal ini terjadi diimbuhkan pada kata dasar. Afiksasi tadi proses paling produktif dalam bahasa Indonesia. Misalnya ya, studi kasusnya pada kata dasar ajar. Ajar ditambahi dengan kata tambahan men atau prefiks men, maka menjadi mengajar. Ini menjadi sebuah kata kerja aktif. Contoh kalimatnya, ibuku sedang mengajar di kelas A. Maka itu menyatakan bahwa saat ini seorang tokoh ibu ini sedang melakukan kegiatan mengajar. Seperti itu. Kemudian yang B. Yang B ini ada prefiks di. Ditambah kata dasar ajar. Maka jadilah kata diajar. Ini menjadi kata kerja pasif. Kemudian yang bagian C ada ajarkan. Ini merupakan contoh dari kata yang menggunakan sufiks, yaitu tambahan yang ada di akhir. Ini merupakan kata kerja perintah, ajarkan. Kemudian yang bagian D, di sini saya mengambil contoh pengajaran. Pengajaran itu dengan kata dasar ajar ditambah konfiks pen dan juga an. Pen di awal, an di akhir. Maka pengajaran itu menjadi kata benda atau kata proses. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang reduplikasi, yaitu pengulangan. Proses pengulangan bentuk dasar, baik seluruhnya, sebagian, atau dengan variasi fonem. Contohnya, pertama, ulang utuh. Kita menggunakan kata dasar buku. Jika direduplikasi secara ulang utuh, maka menjadi buku-buku. Ataupun selain kata buku, kita menggunakan kata jalan. Menjadi jalan-jalan. Kalau buku kata benda, kalau jalan itu sebagai kata kerja.
Baik, selanjutnya ulang berimbuhan. Ulang berimbuhan ini termasuk sebagai reduplikasi. Bagaimana maksudnya ulang berimbuhan ini? Ulang berimbuhan ini kata yang sudah mengandung afiks akan tetapi masih direduplikasi. Contohnya, kata jalan tadi. Jalan ditambahi prefiks ber, maka menjadi berjalan. Di ulang berimbuhan ini, berjalan menjadi berjalan-jalan. Kemudian ada kata ulang tak beraturan. Di reduplikasi ulang tak beraturan ini ada bermacam-macam. Tapi di sini saya hanya membawa contoh satu, misalnya ketika kita berlari kocar kacir. Ini, kocar kacir itu termasuk dari ulang tak beraturan. Kemudian masuklah di bagian, boleh dilanjutkan slide-nya? Baik. Kita masuk pada bagian komposisi, yaitu pemajmukan kata dan makna baru. Komposisi adalah penggabungan dua atau lebih kata yang berdiri sendiri untuk membentuk kata baru yang bermakna idiomatik. Contohnya, rumah sakit. Rumah memiliki arti sebuah bangunan dan sakit merupakan satu keadaan. Akan tetapi, rumah sakit dia digabung menjadi satu itu memiliki makna bahwa di situ merupakan sebuah bangunan yang menampung orang sakit. Atau mungkin ini masih bisa dikatakan kurang jelas ya kalau menggunakan contoh ini. Kita gunakan contoh baru, misalnya istilah besar kepala. Besar itu sebuah kata sifat, kemudian kepala itu anggota tubuh. Akan tetapi besar kepala memiliki arti sombong. Seperti itu. Selain itu, di bagian komposisi ini, kita juga menemukan kajian dalam bentuk peribahasa. Selain itu, makna idiom dan juga masih ada beberapa yang memainkan peran penting dalam bentukan kosakata yang kompleks dan beragam. Baik, Kak, silakan next. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kajian yang telah kita lakukan di perpustakaan STKIP PGRI Pacitan. Berikut ini contoh kesalahan kata dalam penulisan karyanya. Di sini ada kata yang foto pertama, di gambar pertama ada kata menyampaikan. Di bagian foto yang kedua, menghantarkan. Kesalahan penulisan sering terjadi pada afiksasi dan penulisan kata depan. Morfologi membantu kita untuk membedakannya. Kata yang salah yang kita asumsikan tadi ada menyampaikan dan juga menghantarkan. Dan juga ada beberapa yang kita tulis tapi tidak kita lampirkan dalam PowerPoint ini. Di sini kita akan membahas menghantarkan terlebih dahulu. Kenapa kita mengkaji tentang kata menghantarkan ini? Kita mengasumsikan bahwa menghantarkan ini kata dasarnya adalah antar. Maka penulisan yang benar adalah mengantarkan, bukan menghantarkan. Jika kata dasar yang berawalan fonem H atau vokal men akan menjadi meng. Kemudian karena kata dasarnya antar, maka H itu tidak termasuk. Maka menjadi mengantarkan. Kemudian menyampaikan. Menyampaikan ini merupakan sebuah
kesalahan penulisan ataupun typo. Penulisan benarnya menyampaikan aturan morfologi yang berlaku, bentuk kata menyampaikan tidak sesuai dengan kaidah morfologi bahasa Indonesia karena mencampurkan awalan men, pembentuk verba, dan akhiran an sebagai pembentuk nomina, sehingga bentuknya rancu dan tidak baku. Kata dasar sampai bisa membentuk berapa turunan, misalnya menyampaikan, dan bentuk verba sebagai kata kerja, ataupun bisa menjadi penyampaian sebagai bentuk nomina atau kata benda. Kemudian di sini ada kata disuruh. Disuruh ini penulisannya di awal, kemudian ada spasi, baru suruh. Penulisannya yang benar, disuruh itu digabung tanpa ada spasi. Alasannya kenapa? Karena afiksasi prefiks di sebagai imbuhan pasif membentuk kata kerja pasif, ditulis serangkai dengan kata dasar. Karena hal ini, di ini tidak berhadapan dengan kata yang menunjukkan sebuah bangunan, kota, ataupun menunjukkan suatu alamat. Maka di ini sebagai prefiks harus bergabung dengan kata dasar suruh. Dan selain itu, selain yang telah kami lampirkan di PPT ini, ada beberapa kajian kami mengenai kesalahan penulisan di karya ilmiah mahasiswa di Perpustakaan STKIP PGRI Pacitan, yang hari ini kami tuliskan saja di sini, dan kami mohon maaf izin untuk membaca tulisan yang saya tulis secara pribadi ini. Dari hasil temuan kesalahan morfologi ini, berdasarkan analisis kami, ada beberapa kesalahan. Di antaranya, 1, kesalahan dalam penulisan prefiks di. Ya, tadi sudah kita cuplik sedikit tentang disuruh itu. Prefiks di yang seharusnya dipisah, yang seharusnya digabung akan tetapi dipisah. Wujud dalam kalimatnya ini seperti ini. Pengadilan agama dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Dipimpin harusnya digabung. Akan tetapi, di contoh yang kami dapatkan ini, dipimpin ditulis secara terpisah. Kemudian dikasih spasi baru pimpin. Baik, setelah itu ada contoh kalimat lagi. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti. Di sini analisis terhadap kesalahannya diganti ditulis secara terpisah. Seharusnya diganti ini ditulis secara tanpa spasi atau digabung. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini tidak ada di PPT yang saya sampaikan saat ini, akan tapi ini ada di hasil analisis kami di perpustakaan kemarin. Kemudian ada kata lagi, sesudah dipilih, Khalifah berjanji bahwa ia akan memenuhi kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Di sini, penulisan dipilih itu diberi spasi juga. Harusnya dipilih ini tanpa ada spasi antara di dan juga kata dasar pilih. Kemudian kasus yang kedua, yaitu kesalahan dalam penulisan kata depan di yang seharusnya dipisah tetapi digabung. Wujud dalam contoh kalimatnya yang kami temukan, dan sebagai khalifah Tuhan di bumi ini. Analisis terhadap kesalahannya di bumi yang jelas-jelas menunjukkan sebuah keterangan tempat itu harus dipisah antara di dan juga kata dasar bumi. Akan tapi di sini
di bumi ini digabung tanpa ada tanda spasi. Kemudian yang bagian B. Seorang penggembala kambing sedang menggiring kambingnya ke arah teduhan di bawah batu tersebut. Di bawah batu berarti menunjukkan sebuah keterangan tempat. Di sini, di bawah ini tidak diberikan spasi, akan tetapi digabung. Maka penulisan yang benarnya di bawah ini ditulis secara terpisah. Oke, kemudian kasus yang ketiga, kami menemukan kesalahan penulisan prefiks ber. Wujud kalimatnya seperti ini. Orang yang transaksi harus berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya ataupun kurang akalnya. Di sini harusnya agar lebih tepat orang yang transaksi ini transaksi ditambahi dengan prefiks ber. Maka orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya ataupun kurang akalnya. Seperti itu. Kemudian pada kasus yang keempat, kesalahan penulisan prefiks me. Wujud kesalahan kalimatnya, ini ada komentar secara dalam tentang kalimat yang ada pada novel tersebut kurang memiliki kejelasan sehingga memberikan makna yang kurang dapat dipahami. Di sini komentar secara dalam harusnya ditulis ditambahi prefiks me. Komentar secara mendalam. Analisis terhadap kesalahannya yaitu penulisan dalam pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata dalam pada kalimat di atas menjadi tidak baku dan kurang tepat dalam penggunaannya. Oleh karena itu, prefiks me dapat ditambahkan dan ditulis di depan kata dasar yang mengikutinya, yaitu me ditambah kata dasar dalam, maka menjadi mendalam. Baik, sekarang kesalahan penulisan prefiks ter. Di sini wujud kesalahannya, sedangkan secara etimologi dapat beberapa definisi yang diberikan. Analisis terhadap kesalahannya, istilah konfiks ke dan an yang mengarahkan pada suatu hal atau keadaan dibentuk dari pangkal yang berupa bentuk dasar atau bentuk yang berprefiks ber, ter, dan se. Tadi ada kata dapat. Sedangkan secara etimologi dapat beberapa definisi yang diberikan. Seharusnya dapat ditambah prefiks ter. Maka menjadi terdapat. Penulisannya yang benar, sedangkan secara etimologi terdapat beberapa definisi yang diberikan. Kemudian yang keenam, kesalahan dalam pemakaian sufiksnya. Wujud dalam kalimatnya di sini langsung mengenai permasalahannya, yaitu dalam kalimat di atas menjelaskan situasi sehingga ditulis menempel pada bagian belakang dari bentuk kata dasar yang diikutinya. Kata berkembang merujuk pada kata berkembang sebelumnya, sehingga harus diikuti sufiksnya. Di sini kalimatnya novel yang berkembang dari tahun ke tahun. Ini alangkah baiknya ditambah dengan sufiksnya. Kemudian
kita masuk pada kesalahan yang kita temukan ketujuh, yaitu kesalahan dalam pemakaian sufiks kan. Wujud kalimatnya, hal ini memerlukan suatu informasi yang komprehensif untuk memberi pemahaman kepada halayak umum, agar tidak terdapat pemahaman yang keliru. Seperti itu. Analisis terhadap kesalahannya, kata memberi pada kalimat tersebut kurang baku, sehingga perlu tambahan sufiks kan yang ditulis mengikuti kata dasarnya agar kalimat tersebut menjadi baku. Memberi ditambah sufiks kan, maka kata tersebut menjadi memberikan. Baik, kemudian di kesalahan yang ke-8, kami menemukan penulisan gabungan prefiks di dengan sufiks kan. Novel yang tidak dapat batal, yaitu terbitan dari sumber A. Kata batal pada kalimat di atas kurang baku, sehingga perlu penambahan prefiks di dan sufiks kan yang ditulis dan kata dasarnya prefiks di ditambah kata dasar batal, maka menjadi dibatal. Kemudian ditambahi sufiks kan, maka menjadi dibatalkan. Novel yang tidak dapat dibatalkan yaitu dari sumber A. Baik, kemudian yang terakhir kami menemukan kesalahan penulisan konfiks ke an. Di sini dalam contoh kalimatnya yang kami temukan, sehingga siapapun yang memiliki mampu bergenerasi, maka boleh melakukan hijrah. Sehingga siapapun yang memiliki mampu bergenerasi, maka boleh melakukan hijrah. Di sini kata mampu pada kalimat di atas kurang tepat, karena kalimat ini menjadi tidak baku jika konfiks ke dan an digabungkan dengan kata dasarnya. Maka membentuk kata baru sehingga menjadi konfiks ke dan an ditambah kata dasar mampu, maka menjadi kemampuan. Kemudian kesalahan tulisan konfiks per an. Wujud kesalahannya, sehingga setiap masalah yang muncul dalam kajian literatur tersebut kurang dapat dipahami. Di sini kesalahannya, kata masalah ini alangkah lebih baiknya ditambah dengan konfiks per dan an. Sehingga menjadi kalimat sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam kajian literatur tersebut dapat mudah lebih dipahami. Seperti itu. Baik, itu tadi beberapa kesalahan yang kami temukan dalam perpustakaan STKIP PGRI Pacitan yang merupakan dari karya-karya ilmiah teman-teman STKIP PGRI Pacitan sendiri. Hal ini mungkin masih terjadi karena saking banyaknya dan juga perlunya kita untuk tetap mengikuti literasi perkembangan bahasa dari zaman ke zaman.
Baik, maka saya simpulkan morfologi itu berperan penting dalam bentukan dan pemahaman kata dalam bahasa Indonesia. Proses-prosesnya seperti tadi yang telah saya sebutkan ada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi itu dapat memperkaya bahasa dan membantu dalam penggunaan yang tepat dan efektif. Jadi penguasaan morfologi meningkatkan ketelitian berbahasa dan kualitas karya ilmiah serta komunikasi formal. Hal ini penting untuk pendidikan dan pengajaran bahasa yang lebih baik. Apalagi saat ini kita sudah ini berlomba-lomba untuk mampu menjadi seorang mahasiswa yang bisa membuat artikel ataupun jurnal yang merupakan karya-karya ilmiah yang hal tersebut saat ini sangat diharapkan untuk bisa tembus di Scopus ataupun Sinta. Dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita para mahasiswa dan tentunya senantiasa dengan bimbingan dari guru-guru dan juga dosen-dosen kita yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman, itu tadi beberapa pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan dalam menyampaikan, dan ada sebuah penekanan lagi bahwa hari ini kan bertepatan sebagai peringatan Hari Ulang Tahun PGRI. Tentunya kita di sini yang hari ini tidak hanya dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada dari berbagai program lainnya. Kita itu luarannya nantinya diharapkan menjadi seorang pendidik. Pendidik itu tidak hanya menjadi seorang guru, akan tapi nanti ketika kita sudah kembali di masyarakat menjadi orang tua, kita harus mampu menjadi orang tua yang mengajarkan keilmuan kita kepada anak-anak di kemudian hari. Itu di rumah sebagai seorang yang didik mampu menyebarkan keilmuan kita dan juga memberikan manfaatan. Kemudian pada hari guru ini, setiap guru itu peran sebagai mendidik dengan ketelitian, kemudian memberikan materi yang lebih dan juga memperkaya kosakata. Semangat dari diingatkan berbahasa yang baik adalah fondasi utama bagi setiap ilmu pengetahuan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Dari awal hingga akhir, apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber atas penyampaian materi yang sangat informatif dan perluas wawasan kita semua. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab sesuai informasi yang telah disampaikan di awal. Untuk sesi diskusi ini, narasumber memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan. Para peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Meet dan kami akan memilih 3 pertanyaan yang telah masuk. Baik, sudah ada 1 penanya. Masih ada 2 lagi. Baik, Kak Moderator, izin menjawab pertanyaan yang sudah muncul terlebih dahulu ya. Baik, Ini dari Kak Muhammad Ivan Aulia ya.
PBSI dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia. Baik, saya baca pertanyaannya. Bagaimana strategi pemilihan kata yang efektif agar sebuah karya ilmiah mahasiswa memiliki daya tarik dan kejelasan yang optimal? Baik, akan saya jawab. Strateginya dengan seperti ini. Kita harus memilih kosakata yang baku. Tentunya itu berasal dari panduan kita, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, selain itu, kita harus menambah kajian literasi kita, bahwa dari hari ke hari jangan mempersedikit bagaimana kita membaca kajian literatur, misalnya itu mulai dari berita-berita pendek, ataupun sepelenya kita membaca novel, membaca cerita, membaca buku-buku non-fiksi seperti itu memberikan asupan kita untuk mendapatkan kosakata ataupun memberikan beberapa pemahaman kata-kata yang efektif untuk kemudian kita jadikan sebagai penyusun karya ilmiah yang lebih kredibilitasnya itu lebih tinggi dan juga bisa bertaruh dengan karya ilmiah mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi lain. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya masih ada 2 kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan dimaksimalkan kepada para peserta webinar. Mungkin dari teman-teman sudah cukup ya, Kak Rubai, karena sudah tidak ada yang bertanya ya di kolom chat. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada 2 kuota lagi. Ada, tunggu. Baik, katanya sudah cukup. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen yang ada di chat Meet. Baik, masih ada 1 pertanyaan lagi. Bagaimana, Kak Rofi? Langsung dijawab. Baik, Kak. Bagaimana pertanyaannya? Dari akutnya atas nama Vio Vanuva, bagaimana cara menganalisis morfem unik seperti kran dalam kata cranberry? Apakah ini morfem bebas, terikat, atau morfem unik? Baik, silakan. Masih ada pertanyaan 1 lagi. Dimaksimalkan.
Boleh diulang lagi, Kak? Mohon maaf. Baik, eh, pertanyaan dari Vio Vanova. Bagaimana cara menganalisis morfem unik seperti kran dalam kata cranberry? Apakah ini morfem bebas, terikat, atau morfem unik? Oke, baik. Analisis dari kata cranberry ya, Kak. Ya, Kak Rofi. Di sini pertanyaannya apakah ini termasuk sebagai morfem bebas, terikat, atau morfem unik? Maka jawabannya mari kita identifikasi terlebih dahulu. Apa itu morfem unik? Morfem unik adalah morfem yang hanya muncul dalam satu kata atau sangat sedikit kata dan tidak memiliki makna leksikal yang jelas jika berdiri sendiri. Morfem ini tidak dapat digunakan secara bebas dan tidak dapat dipadukan dengan morfem di luar bentuk katanya yang sudah tetap. Ini merupakan kosakata dalam bahasa Inggris ya. Contoh klasik dalam bahasa Inggris, ini ada cran pada cranberry. Berarti di sini eh, cranberry ini termasuk dalam morfem unik. Cara menganalisis morfem ini mulai dari cek apakah bagian kata bisa berdiri sendiri, mulai dari cran. Cran tidak bisa muncul sebagai kata dalam bahasa Inggris. Kemudian dicek lagi apakah bagian kata memiliki makna leksikal. Cran tidak punya makna jelas, berbeda dengan berry yang berarti buah berry. Apakah morfem itu muncul di kata lain? Cran hanya muncul di cranberry sehingga tidak produktif. Maka, mari kita identifikasikan jenis morfemnya. Jika bagian itu tidak dapat berdiri sendiri, berarti bukan morfem bebas. Jika bagian itu tidak memiliki makna jelas atau tidak digunakan secara produktif, berarti bukan morfem terikat biasa. Jika hanya muncul dalam satu kata, maka itu disebut sebagai morfem unik. Jadi, cran itu apa? Cran adalah morfem unik atau unique morphem. Bukan morfem bebas, bukan juga morfem terikat. Struktur kata cranberry tadi ada cran sebagai morfem unik, kemudian berry sebagai morfem bebas. Itu. Mungkin ada sanggahan lagi dari jawaban yang saya sampaikan? Baik, kita langsung saja, Kak Rofi, karena waktu sudah mepet. Kita langsung ke pertanyaan yang terakhir dari Anis. Perkenalkan, nama saya Anis Oktaviani Saputri dari UIN MY Sumbar. Ingin bertanya, bagaimana morfologi membantu kita memahami pembentukan istilah baru dalam bahasa Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sungguh luar biasa. Ini ternyata ada teman kita yang dari UIN MY Sumatera Barat. Baik, pertanyaan tersebut akan saya jawab. Berikut. Morfologi adalah tadi cabang linguistik yang pelajari struktur internal kata, bagaimana kata dibentuk dari morfem yaitu unik makna terkecil. Dalam bahasa Indonesia, pemahaman morfologi sangat membantu kita menjelaskan bagaimana istilah-istilah baru muncul dan dipahami. Makanya di sini dijelaskan bahwa proses pembentukan kata baru itu ada tadi afiksasi, yaitu penambahan atau imbuhan yang bisa berada di awal, kemudian di tengah, di akhir, dan juga ada di awal dan di akhir. Terus pertanyaannya bagaimana morfologi membantu kita memahami pembentukan istilah baru dalam bahasa Indonesia? Berarti kita menggunakan morfologi itu sebagai ilmu yang digunakan untuk menyerap kata asing,
sekaligus membantu menganalisis kombinasi kata, kemudian memahami reduplikasi, kemudian menentukan makna dan kelas kata istilah baru. Jadi, bagaimana morfologi membantu kita membentukkan istilah baru tadi? Bisa kita pahami dengan meresapi poin-poin mulai dari afiksasi, kemudian reduplikasi, komposisi, kemudian ada beberapa pembahasan lain selain itu, ada simulfiks, kemudian ada istilah-istilah pembahasan lain. Jika dalam morfologi kita memahami poin-poin tersebut, maka hal itu akan memberikan kemudahan kepada kita bahwa morfologi itu benar-benar membantu kita memahami bentuk istilah baru dalam bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu yang dapat saya berikan jawabannya kepada Kak Anis. Mohon maaf jika masih kurang memuaskan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Para peserta webinar yang berbahagia, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan ringkasan materi dari narasumber hari ini. Materi kupas kata tajam karya ilmiah mahasiswa di Perpustakaan STK IPB Keadilan telah menegaskan bahwa pemahaman morfologi merupakan dasar penting dalam berbahasa. Beberapa poin utama yang telah disampaikan antara lain, yang pertama, morfem sebagai satuan makna terkecil dalam bahasa. Yang kedua, afiksasi, yaitu proses pembuahan untuk membentuk kata baru. Yang ketiga, reduplikasi, yaitu pengulangan kata untuk menandai makna tertentu. Yang keempat, komposisi, yaitu penggabungan dua kata dasar untuk menghasilkan makna baru. Narasumber juga menampilkan beberapa contoh kesalahan penulisan kata yang umum terjadi, serta memberikan penjelasan mengenai bentuk yang benar berdasarkan kaidah morfologi. Melalui materi ini, kita diharapkan mampu menggunakan bahasa dengan lebih cermat, tepat, dan efektif dalam berbagai bentuk karya tulis. Sebagaimana disampaikan dalam materi, keterampilan berbahasa yang baik merupakan fondasi utama bagi setiap ilmu pengetahuan. Demikianlah rangkaian materi dan tanya jawab pada webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, Saudari Rofiatul Syahadah, atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih pula kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya sesi ini. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nimas Permata Putri SHUM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi atas dukungan dan arahannya. Saudara Muhammad Ridwan Mahendra Putra sebagai ketua penyelenggara, Saudara Rubai Alhamid sebagai moderator, dan Saudari Rofiatul Syahadah sebagai narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih atas ilmu dan materinya, serta seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini sampai akhir. Sebelum acara ini kita akhiri, mohon kesediaannya untuk semua peserta mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan bagi para peserta untuk mengaktifkan kameranya, kami beri waktu 5 detik. Baik, sudah siap? 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Sudah. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Dan demikian webinar kita hari ini kami nyatakan selesai. Sampai jumpa di kegiatan kami yang selanjutnya.
dari saya selaku pemandu acara pada webinar hari ini, jika ada banyak kekurangan atas nama saya pribadi, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.